Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah datang mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Astuti dari Dinas Kesehatan. Saya akan memberikan satu materi dari modul 5, yaitu memenuhi gizi anak yang optimal. Sebelum kita berbicara lebih jauh, ada Bapak Ibu yang sudah tahu tentang tumpeng? Pasti ada ya yang sudah tahu. Tumpeng itu biasanya nasi kuning ya Bapak Ibu, yang berbentuk kerucut, dikelilingi oleh sayur, lauk berbagai jenis, lalu dihiasi dengan sebanyak-banyaknya hiasan sehingga penampilannya sangat menarik. Ada yang suka, pasti banyak yang suka ya makanan tumpeng ini. Kalau saat ini banyak jenis tumpeng, ada yang terbuat dari bahan-bahan lokal. Tapi yang saya akan bicarakan di sini adalah tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang itu terdiri seperti apa ya Bapak Ibu? Jadi tumpeng gizi seimbang itu bagian bawahnya adalah sumber karbohidrat, yang mana sumber karbohidrat itu ada beberapa ragam. Satu, nasi, jagung, ubi-ubian, tepung, itu ragam-ragam dari bahan dasar karbohidrat. Lalu semakin ke atas kita akan dapati sumber untuk air dan mineral. Sumber air dan mineral itu seperti apa Bapak Ibu? Itu adalah terdiri dari sayur dan buah. Kalau sayur, banyak yang suka sayur apa nih? Saya bertanya dulu. Kalau saya sukanya kangkung, ada yang sukanya bunga pepaya, ada yang sukanya sawi, ada yang sukanya brokoli. Ya tidak apa-apa, yang penting itu namanya sayur. Tomat juga termasuk dari sayur. Lalu buah-buahannya banyak ragam, ada nanas, ada pepaya, ada semangka dan sebagainya. Kesukaan orang juga berbeda-beda. Itu adalah bagian dari sumber air dan mineral. Lalu semakin ke atas kita akan mendapati sumber untuk proteinnya. Sumber proteinnya ada dua, protein hewani dan protein nabati. Hewani itu seperti ikan, daging, ada daging sapi, ada daging ayam, ada daging kambing. Lalu biasanya ada yang dari nabati. Sumber protein itu seperti kacang-kacangan, susu, dan telur. Itu adalah sumber. Kalau sekarang sudah banyak ya Bapak Ibu sumber jenis-jenis sumber protein yang bisa kita temui. Ada yang sudah dijual di toko, ada yang sudah jadi. Lalu semakin mengerucut ke atas kita akan mendapati bahan tambahan seperti gula. Gula itu termasuk dalam penyedap rasa ya, gula, garam, minyak, supaya makanan juga semakin enak. Jadi itu adalah tumpeng yang kita masukkan di sini. Ada juga isi piringku yang sekarang diperkenalkan. Isi piringku itu, di piringnya itu ada dibagi 3 kotak. Satu karbohidrat, sumber air dan mineral, lalu ada sumber protein. Jadi sudah diatur isi piringku tuh supaya makanan kita beragam. Jadi pasti pikir, oh kok piringku bentuknya begitu sih? Maksudnya supaya kita bisa tahu berapa banyak kebutuhan kalori kita, berapa banyak kebutuhan karbohidrat kita, berapa banyak kebutuhan protein kita, dan berapa banyak kebutuhan air dan mineral bagi tubuh kita. Lalu kita akan tahu juga ada 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar itu adalah konsumsi makanan yang beragam. Lalu yang kedua, biasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu yang ketiga, lakukanlah aktivitas fisik secara rutin. Lalu yang kelima, pantau berat badan secara berkala. Nah, kalau pantau berat badan ini
ada yang setiap hari pantau nggak? Pasti nggak ada kan Bapak Ibu, pasti nanti dulu malah lihat timbangan pada takut, padahal itu ada 4 pilar untuk kita dapat mengetahui gizi seimbang bagi kita. Lalu mengapa kita perlu makanan beragam Bapak Ibu yang kita sayangi saat ini? Berbagai macam jenis makanan beragam. Kalau anak 6 bulan nggak mungkin beragam ya Bapak Ibu, biasanya hanya ASI. 0 sampai 6 bulan itu hanya ada ASI. ASI itu tidak bisa didapatkan dari jenis makanan yang lain. Lalu setelah 6 bulan biasanya ASI-nya ditambah dengan ASI atau makanan yang mengandung makanan lain yang bisa membantu penyerapan ASI atau penyerapan gizi dalam tubuh sang anak. Lalu kenapa harus ada makanan beragam tadi, yang ada interaksi antara gizi dalam tubuh sehingga memudahkan penyerapan dalam tubuh itu, sehingga konsumsi gizi yang kita dapat itu dapat tercapai dengan maksimal. Kenapa? Dan kita pasti kalau mau makan Bapak Ibu, ada yang tahu kita membutuhkan makanan atau asal makan saja. Nah, sekarang kita harus paham makanan itu adalah makanan pokok. Nah, dalam makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Mengandung karbohidratnya tadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi di atas, ada kacang, ada ubi-ubian, ada nasi, ada tepung. Ada maksudnya untuk apa? Supaya kalau karbohidrat itu supaya kita untuk menambah kalori dalam tubuh kita sehingga kita dapat bekerja dengan penuh semangat. Lalu dalam makan pokok itu juga kita harus punya proteinnya. Proteinnya tadi dari sayur, dari ikan, daging, telur dan sebagainya. Kenapa? Supaya dalam kita beraktivitas, protein itu bekerja kita untuk menambah semangat, mencegah penyakit pada tubuh kita dan sebagainya. Lalu kenapa juga kita membutuhkan air dan mineral? Air dan mineral itu dari sayur dan buah. Apa manfaat dari air dan mineral, yaitu sayur dan buah tadi? Yang manfaatnya supaya kita kalau penyerapan kepada tubuh itu lebih cepat, lalu kita lancar buang air besar, kita juga terhindar dari berbagai penyakit, lalu kita lebih semangat, makanan dapat bertahan dan bekerja penyerapan dalam tubuhnya lebih sempurna. Lalu kita juga harus mengetahui kita harus membutuhkan air, karena dalam tubuh kita mengandung air, dimana kalau kita kekurangan air kita cepat lesu, letih, lemah dan sebagainya. Nah, kenapa anak-anak sangat membutuhkan makanan beragam ini? Karena hal seperti itu, supaya mudah penyerapannya, mudah tidur enaknya, lalu juga mereka bisa lebih bersemangat. Dan juga mereka membutuhkan zat besi. Zat besi ini untuk mencegah mereka anemia. Anemianya biasanya karena mereka letih, lesu, malas bermain dan sebagainya. Lalu dan juga membutuhkan kalsium. Kalsium itu bisa didapatkan dari untuk pembentukan tulang mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana yang kita ketahui. Jadi Bapak Ibu, makanan tadi sangat beragam untuk anak-anak, apalagi anak-anak itu pertama sangat tidak suka sayur, sangat tidak suka makanan diolah, yang sukanya yang siap saji, siap di KFC, terus Pizza Hut. Padahal kalau dipikir-pikir makanan itu kurang sehat untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu, melalui makanan yang mengandung gizi seimbang buat anak-anak, kita akan memberikan hal yang terbaik buat anak-anak kita. Itulah gunanya kita harus mengetahui gizi untuk anak yang secara optimal. Kalau hanya kita biarkan saja anak-anaknya, yang pasti anak-anaknya kecerdasannya akan berkurang. Itu saja dari saya Bapak Ibu, semoga
modul 5 yaitu memenuhi gizi anak secara optimal tadi dapat bermanfaat bagi Bapak sekalian, dan terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu.